Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang remaja bernama Rizky. Bukan anak pejabat atau orang kaya. Ia hanya anak tukang bangunan serabutan dan ibu penjual gorengan keliling. Namun, satu hal yang tak pernah kurang darinya adalah hati yang mulia. Rizky adalah anak pertama. Ayahnya, Pak Rahman, sering sakit-sakitan karena bekerja berat tanpa istirahat. Ibunya, Bu Siti, setiap pagi bangun sebelum subuh untuk menyiapkan adonan gorengan dan Rizky. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu keluarganya. Setiap pagi sebelum sekolah, ia menimba air, menyapu halaman, lalu mengantar adiknya, Rani, sangat menyayangi kakaknya. "Abang nanti kalau sudah kerja besar, jangan lupa belikan Rani tas baru ya," kata Rani. Rizky hanya tersenyum. "Iya, abang janji yang sederhana." Tapi bagi mereka yang hidup dalam kekurangan, janji kecil itu terasa seperti mimpi besar. Rizky sebenarnya anak yang pintar. Gurunya sering memujinya. "Kalau kamu terus belajar, kamu bisa masuk universitas negeri, Rizky," kata wali kelasnya. Tapi Rizky hanya tersenyum pahit. Ia tahu keadaan rumahnya. Ia sering menahan lapar karena uang sakunya lebih sering ia simpan untuk membeli beras. Di rumah, ayahnya makin jarang bekerja. Ibu makin sering batuk karena kelelahan. Dan pada suatu malam, semua berubah. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah yang sudah rapuh. Di sudut ruangan, Rizky duduk diam, mendengarkan percakapan orang tuanya. Wajah ibunya penuh kekhawatiran. Sementara ayahnya terdiam, memikul beban berat. Suara ibunya bergetar. "Kita tidak sanggup lagi bayar uang sekolah Rizky bulan depan." Rizky mendengar setiap kata. Malam itu, sebuah keputusan berat mulai terbentuk di benaknya. Keesokan paginya, dengan langkah berat, Rizky menemui wali kelasnya di sekolah. Dengan suara pelan, ia berucap, "Bu, saya mau berhenti sekolah." Guru itu terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa, Rizky? Kamu anak yang pintar?" tanya sang guru. Rizky menunduk. "Saya harus kerja, Bu." Itu adalah hari terakhirnya mengenakan seragam sekolah. Ia berhenti di tingkatan SMP. Bukan karena malas, bukan karena nakal, tapi karena keadaan dunia yang keras. Sejak saat itu, Rizky mulai bekerja serabutan. Pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi pencuci mobil, pernah mengangkat barang di pasar. Tangannya yang dulu memegang pena, kini penuh kapalan. Tubuhnya yang masih remaja, dipaksa dewasa oleh keadaan. Tapi setiap kali lelah, ia selalu teringat wajah ibunya, teringat senyum adiknya. "Abang capek?" tanya Rani suatu malam. "Enggak, abang kuat." Padahal sebenarnya ia sering menangis diam-diam di luar rumah agar tak ada yang tahu. Bab 5. 3 tahun yang mengubah segalanya. Rizky kini berusia awal 20-an. Ia sudah lebih matang, lebih tenang, dan lebih kuat. Suatu hari, temannya berkata, "Ki, kenapa enggak coba daftar Gojek online? Lumayan hasilnya." Rizky berpikir lama. Ia tidak punya motor bagus. Motor yang ia pakai adalah motor tua warisan pamannya. Tapi ia memberanikan diri. Setelah proses pendaftaran, akhirnya ia resmi menjadi tukang Gojek online. Hari pertama ia menarik napas panjang sebelum menyalakan aplikasi. Bismillah. Order pertama masuk. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia merasa punya harapan baru. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Rizky sudah mengenakan jaket hijaunya yang mulai pudar. Resletingnya sudah seret, bagian siku sedikit robek, tapi ia selalu memakainya dengan bangga. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut rumah. "Bismillah, semoga hari ini lancar," gumamnya pelan. Ibunya menghampiri dari belakang. "Jangan lupa sarapan dulu, Nak." "Nanti saja, Bu. Kalau sudah dapat order pertama, baru Rizky makan." Ia tahu, kalau ia makan sekarang, berarti jatah ibunya berkurang. Motor tuanya dinyalakan. Suaranya agak kasar.
masih kuat ya, temani aku cari rezeki, katanya sambil menepuk tangki motor. Begitu aplikasi dinyalakan, ia menunggu. 5 menit, 10 menit, belum ada order. Ia duduk di pinggir jalan bersama driver lain. Beberapa dari mereka bercanda, mengeluh soal tarif, atau membahas pelanggan yang cerewet. Rizky lebih banyak diam. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ting, order masuk. Wajahnya langsung berbinar. Alhamdulillah, ia melaju cepat, tapi tetap hati-hati. Sampai di rumah pelanggan, seorang ibu muda keluar. Mas, bisa cepat ya? Anak saya sudah lapar. Iya bu, insya Allah cepat. Ia mengambil pesanan makanan. Menunggu dengan sabar, meski antreannya panjang. Saat makanan jadi, ia memeriksa kembali agar tidak ada yang kurang. Di jalan, panas matahari mulai terasa menyengat. Keringat membasahi dahinya. Jaket tebal itu terasa seperti membakar kulit. Tapi ia tidak mengeluh karena setiap tetes keringat, ia bayangkan berubah menjadi uang sekolah adiknya. Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Banyak driver memilih berteduh. Rizky melihat layar ponselnya. Order sedang ramai. Ia menarik napas. Kalau aku berhenti, rezeki hilang, pikirnya. Ia mengenakan jas hujan tipis yang sudah bocor di beberapa bagian. Air hujan menampar wajahnya. Jalanan licin. Motor beberapa kali hampir tergelincir. Tapi di pikirannya hanya satu. Rani harus terus sekolah. Saat malam tiba, tubuhnya sudah sangat lelah. Punggungnya nyeri, tangannya pegal karena terus menarik gas dan rem. Ia berhenti sebentar di warung kecil, menghitung hasil hari itu. Tidak besar, tapi cukup untuk beli beras. Ia membeli 1 bungkus nasi murah untuk dirinya sendiri. Sambil makan, ia membuka galeri ponsel. Ada foto Rani tersenyum, memakai tas baru yang ia belikan. Rizky tersenyum sendiri. Capek begini, nggak apa-apa, yang penting mereka senang. Sekitar pukul 10 malam, ia pulang. Motor masuk pelan ke halaman rumah. Lampu rumah masih menyala. Pintu terbuka. Rani langsung berlari. Abang pulang. Ia memeluk kakaknya erat, meski jaketnya masih basah. Jangan dipeluk, bau hujan. Rani, biarin. Ibunya datang membawa handuk. Kamu ini jangan dipaksakan kalau hujan deras. Kalau Rizky berhenti, siapa yang kerja bu? Ibu hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah semua tidur, Rizky masih duduk sendiri di ruang tamu kecil. Ia menghitung uang hasil kerja hari itu. Sebagian ia sisihkan untuk belanja besok. Sebagian lagi, ia masukkan ke kaleng kecil tabungannya. Tabungan untuk mimpi. Ia bersandar ke dinding. Matanya berat, tapi sebelum tidur, ia berdoa pelan. Ya Allah, beri aku umur panjang. Aku masih ingin membahagiakan mereka. Tak ada yang tahu, doa itu tak akan dikabulkan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu, angin terasa lebih sejuk dari biasanya. Rizky duduk di lantai rumahnya yang beralaskan tikar tipis. Di depannya ada uang hasil kerja 1 minggu penuh sebagai driver ojek online. Ia menghitungnya pelan, tidak banyak. Tapi untuk pertama kalinya, uang itu terasa berbeda. Itu uang yang bisa ia sisihkan. Ia mengambil kaleng bekas biskuit di sudut lemari. Kaleng itu kosong. Ia memasukkan beberapa lembar uang ke dalamnya. Bunyi kertas bersentuhan logam terdengar sederhana, tapi bagi Rizky, itu suara harapan. Ibunya memperhatikan dari dapur. Ibu, untuk apa uang itu nak? Rizky tersenyum kecil. Rizky, tabungan bu? Ibunya terdiam. Ibu, tabungan untuk apa? Rizky berpikir sebentar. Lalu berkata pelan. Rizky mau buka warung kecil suatu hari nanti. Ibunya menatapnya lama. Ibu, kamu masih muda. Harusnya kamu sekolah tinggi, bukan mikir usaha. Rizky menggeleng. Nanti, kalau usaha jalan, Rizky bisa lanjut sekolah paket. Pelan-pelan, Bu, yang penting kita bangkit dulu. Air mata ibunya
jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melihat api semangat di mata anaknya. Beberapa minggu kemudian, Rizky membawa sesuatu dalam kantong plastik. Rani pulang sekolah dengan langkah lesu. Sepatunya hampir rusak. Tasnya sudah kusam. "Rani," panggil Rizky. "Ya bang." Ia menyerahkan plastik itu. Rani membukanya. Di dalamnya ada tas sekolah baru. Tidak mahal, tapi bersih, rapi, dan kuat. Rani membeku. "Ini buat Rani." Rizky tersenyum. "Abang janji dulu kan?" Rani memeluknya begitu erat. "Abang jangan kerja copek-copek lagi ya." Rizky tertawa pelan. "Kalau bukan abang, siapa lagi yang kerja?" Malam itu Rani tidur sambil memeluk tas barunya. Dan Rizky duduk sendiri di luar rumah. Ia menatap langit. Ia merasa hidupnya mulai berarti. Suatu malam, listrik padam. Rumah gelap. Mereka duduk diterangi lilin kecil. Rani tiba-tiba bertanya, "Bang, abang punya mimpi nggak?" Rizky terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. "Ada." "Apa?" Rizky menatap wajah adiknya yang polos. "Abang mau lihat Rani kuliah." Rani tersenyum lebar. "Kalau Rani kuliah, abang gimana?" Rizky tertawa kecil. Abang nanti punya warung." Rani yang jadi orang pintar. Ibu mereka mendengar percakapan itu. Ia menutup wajahnya pelan. Karena ia tahu anak sulungnya telah mengubur mimpinya sendiri demi adiknya. Hari demi hari, Rizky semakin rajin bekerja. Ia bangun sebelum subuh, salat, lalu berangkat. Ia mulai mengenal rute-rute cepat. Mulai tahu jam ramai dan jam sepi. Ia jarang mengeluh. Saat hujan deras, ia tetap berangkat. Saat panas terik, ia tetap tersenyum. Beberapa pelanggan mulai mengenalnya. "Mas Rizky ya? Yang kemarin juga antar makanan ke sini?" "Iya Bu, terima kasih ya." Mas selalu ramah. Ia hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu. Senyum itu sering ia paksa agar tetap ada. Kaleng biskuit itu semakin berat. Setiap malam, Rizky menambah isinya sedikit demi sedikit. Ia menghitungnya, lalu mencatat di buku kecil. Tabungan usaha. Ia bahkan mulai menggambar sketsa warung kecil di halaman belakang rumah. Warung sederhana. Ada etalase, ada kursi plastik, ada papan bertuliskan "Warung Rizky dan Ibu." Ia menunjukkannya pada ibunya. Ibu tersenyum. "Kenapa pakai nama ibu?" Rizky menjawab lembut, "Karena semua ini buat ibu." Ayahnya yang sering sakit mulai terlihat lebih bersemangat. Suatu sore, ayahnya duduk di teras. "Ki, iya Pak, ayah bangga sama kamu." Rizky terdiam. Ia jarang mendengar kalimat itu. "Ayah nggak bisa kasih kamu sekolah tinggi." Rizky cepat menjawab, "Jangan bilang begitu, Pak." Rizky yang bersyukur punya ayah. Ayahnya menepuk bahunya. Di mata lelaki tua itu, ada harapan yang kembali menyala. Beberapa bulan berlalu, tabungan sudah cukup untuk memulai sesuatu kecil. Rizky mulai mencari informasi harga etalase bekas. Ia bahkan berbicara dengan tetangga yang punya warung. Modalnya memang kecil dulu Ki, tapi kalau jujur dan rajin, pasti berkembang. Rizky pulang dengan wajah penuh cahaya. Ia membayangkan hari di mana ia tidak lagi keliling jalanan. Ia membayangkan bisa makan malam bersama keluarga tanpa harus pulang larut. Ia membayangkan ibunya berhenti berjualan keliling. Ia membayangkan hidup yang lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya, sejak berhenti sekolah, ia merasa masa depannya tidak gelap lagi. Suatu malam, ia bangun untuk salat tahajud. Ia sujud lama sekali. "Ya Allah, jangan ambil aku sebelum aku bahagiakan orang tuaku." Doa itu tulus. Doa itu jujur. Doa seorang anak yang hanya ingin melihat keluarganya tersenyum. Ia tidak meminta kaya. Ia hanya meminta cukup. Suatu sore, Rani berkata, "Bang, nanti kalau warungnya sudah jadi, boleh nggak Rani bantu jaga?" Rizky tertawa. "Tentu saja, nanti Rani yang jadi kasir, terus abang
Abang masak mie instan paling enak sedunia. Mereka tertawa bersama. Langit sore itu berwarna jingga. Indah, tenang, seolah tak ada yang buruk akan terjadi. Rizky menatap rumah kecil mereka. Ia berbisik dalam hati, sedikit lagi. Ia yakin semua akan membaik. Ia yakin ia punya waktu. Ia yakin harapan itu akan tumbuh menjadi kenyataan. Ia tidak tahu bahwa waktu yang ia kira panjang ternyata sangat singkat. Harapan adalah hal paling berharga bagi orang miskin. Karena tanpa harapan, mereka hanya punya lelah. Dan Rizky, ia tidak pernah berhenti berharap. Ia menanam mimpi kecil setiap hari. Ia menyiramnya dengan keringat. Ia memupuknya dengan doa. Ia merawatnya dengan cinta. Sampai suatu hari, takdir datang lebih cepat dari rencana. Dan harapan itu tinggal cerita. Pagi itu, langit cerah. Rizky berpamitan seperti biasa. Doakan abang banyak order hari ini. Ibunya tersenyum. Hati-hati di jalan. Hari itu cukup ramai. Order masuk silih berganti. Menjelang sore, ia menerima order terakhir. Alamatnya agak jauh, tapi tarifnya lumayan. Rizky melaju di jalan raya yang cukup sepi. Tak ada yang tahu hidupnya akan berubah selamanya. Dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudinya kehilangan kendali. Semua terjadi begitu cepat. Suara rem berdecit, teriakan warga, dan dentuman keras. Motor Rizky terpental beberapa meter. Tubuhnya tergeletak di aspal. Orang-orang berkerumun. Ambulans dipanggil, tapi takdir berkata lain. Rizky meninggal di tempat, di jalan yang setiap hari ia lalui demi mencari nafkah. Dengan mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Di rumah, ibunya menunggu. Jam menunjukkan maghrib. Biasanya Rizky sudah pulang. Telepon berdering. Tetangga yang mengangkat pertama kali menangis. Kabar itu sampai, dunia seakan runtuh. Ibunya pingsan. Ayahnya terduduk lemas. Rani menjerit, memanggil nama abang. Rumah kecil itu mendadak terasa sunyi. Pemakaman berlangsung sederhana. Banyak warga datang. Semua mengenal Rizky sebagai anak baik. Seorang tetangga berkata, dia anak yang berbakti. Jarang sekali ada anak seperti itu sekarang. Rani memeluk foto kakaknya. Abang bilang, mau lihat Rani wisuda. Janji itu kini tinggal kenangan. Motor tua itu kini terparkir diam. Helmnya tergantung tak terpakai. Dan mimpi-mimpi itu tertinggal di jalanan. Waktu berlalu. Rani tumbuh menjadi gadis yang rajin belajar. Ia bertekad melanjutkan cita-cita kakaknya. Ibunya masih berjualan. Ayahnya perlahan membaik. Di dinding rumah, foto Rizky terpajang. Setiap pagi, ibunya berkata pelan, terima kasih sudah jadi anak yang baik. Rizky mungkin telah tiada, tapi kasih sayangnya tetap hidup. Pengorbanannya menjadi pelajaran bahwa kadang pahlawan tak memakai seragam. Ia hanya memakai jaket Gojek, membawa helm, dan senyum sederhana. Dan di atas sana, semoga ia melihat bahwa keluarganya terus berjuang. Karena cinta tak pernah benar-benar mati.